Video kali ini saya akan mencoba membahas tentang pengkajian paliatif dan spiritual ya. Jadi salah satu skillnya adalah mampu mengkaji spiritual ya. Sengaja saya buat video karena saya tidak mau ada alasan tidak mampu mendengar suara dan segala macamnya ya. Jadi saya coba alihkan ke video. Nanti teman-teman buka linknya untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan skill kita hari ini ya. Oke. Mungkin teman-teman pernah disinggung mengenai pengkajian paliatif ya di mata kuliah paliatif. Saya akan mengulanginya sedikit sebelum kita ke pengkajian spiritual. Karena pasien yang kita bahas itu adalah termasuk ke pasien paliatif ya. Oke, kita mulai ke pengkajian paliatif. Ada banyak sebenarnya yang terkait dengan pengkajian paliatif. Nanti yang akan kita bahas di sini 2 atau 3 terkait penapisan pasien paliatif ya. Yang pertama itu PPS. PPS ini yang paling banyak dipakai di rumah sakit. Jadi Palliative Performance Skills. Selain di rumah sakit, PPS juga banyak digunakan para peneliti ya untuk melakukan penapisan terhadap pasien-pasien paliatif. Ada 10 level, tapi levelnya dari 100 sampai dengan 0 ya. Dari level PPS ini 100 itu apabila dia ambulasi, status fungsional, kemampuan merawat diri, intake, dan tingkat kesadarannya semua bagus, semua normal, kesadarannya kompos medis. Apabila ada perubahan yang mengarah ke tidak normal, walaupun itu gejalanya minimal, dia bukan lagi 100%. Ya. Jadi levelnya sudah berubah apabila dia sudah ada perubahan gejala abnormal walaupun itu minimal. Contohnya di 90 di level 90 bahwa aktivitas ambulasinya normal, kemampuan merawat diri normal, kesadarannya normal, intake makanannya juga normal, tapi yang membuat dia menjadi tidak normal pada status fungsionalnya, gejala abnormalnya itu minimal ya. Jadi apakah ini harus dihafal? Tidak perlu. Jadi nanti pada saat kita ke pasien kita boleh bawa skala ini ke pasien, kita lihat apakah pasien kita tergolong yang ke berapa persennya, ke levelnya ya. Ini untuk level yang 80%. Dia sudah mulai 2 yang terganggu. Pada status fungsional dan intake-nya, mungkin akan terjadi penurunan sedikit pada pasien yang level 80 ya. Level 70 tidak dapat bekerja, ambulasinya sudah sedikit menurun ya. 60, 50, 40 dia sudah berbaring di tempat tidur, 30% dia sudah aktivitas total di atas tempat tidur ya. Kemudian 20% dia aktivitas total di tempat tidur, kemampuan merawat dirinya kalker, berarti kita yang membantu dia semuanya. Kemudian intake-nya sudah sangat minimal sekali. Nah, kalau 0 derajat, 0 level 0 berarti pasien kita sudah meninggal ya. Nah, berdasarkan PPS ini, pasien sudah digolongkan pasien paliatif apabila nilai PPS-nya kurang atau sama dengan dari 50. Berarti kalau 50 ini nih, ambulasinya sering duduk atau berbaring, status fungsionalnya perlu bantuan dan sering kali pelayanan medis, kemudian kemampuan merawat dirinya bantuan sesekali mungkin diperlukan, intake-nya ada penurunan, tingkat kesadarannya mungkin kompos medis atau apatis. Ini sudah termasuk ke pasien paliatif. Ini berdasarkan PPS ya. Ini yang selanjutnya adalah penapisan berdasarkan Karnofsky. Dia juga pakai skor dari 100% sampai dengan 0%. Nah, 100% itu sama seperti PPS. Dia tanpa keluhan, tanpa gejala penyakit dan semuanya normal.
ya. Dan hampir mirip, tapi kalau PPS dibagi menjadi ambulasi, status fungsional, kemudian intake, perawatan diri, dan satu lagi terkait dengan tingkat kesadaran. Tapi kalau Karnofsky tidak, ya, dia digolongkan secara umum saja. Nah, ini dia kriterianya. Apabila 100 sampai dengan 80 sampai dengan 100 berarti kondisi pasien paliatifnya dalam keadaan baik. 70 sampai dengan 50%, 50 sampai dengan 70% berarti kondisi pasien membutuhkan bantuan minimal. 0 sampai dengan 40% pasien membutuhkan bantuan maksimal. Ya kalau 0 kan bantuan maksimalnya berupa perawatan jenazah. Ini Karnofsky. Kemudian yang selanjutnya adalah ECOG, Eastern Cooperative Oncology Group. Jadi ini ada kriteria, ada skornya, ada deskripsinya. Kriteria asimptomatif, skornya 0 apabila sepenuh aktif mampu melakukan semua aktivitas tanpa batasan, ya. Ini kegolongan ECOG. Dia ada simptomatik tapi sepenuhnya rawat jalan. Ya, pasien-pasien yang rawat jalan tuh untuk kontrol, ya. Kemudian simptomatik kurang dari 50% dalam 24 jam berada di tempat tidur, ya. Jadi setengah aktivitasnya itu berada di tempat tidur, ya. Skor 3, apabila lebih dari 50% lebih dari 50% aktivitasnya itu berada di tempat tidur, tapi masih belum berada semuanya di tempat tidur. Nah, kalau skor keempat itu dia tidak bisa lagi ambulasi. Kalau kita pakai sistemnya yang PPS dia ambulasi, bedbound. Tapi kalau ECOG dia bedbound, ya. Benar-benar tidak dapat melakukan perawatan diri apapun dan benar-benar terbatas pada tempat tidur atau kursinya. Skor 5 itu skor apabila pasien sudah meninggal, ya. Nah, kalau ECOG ini kalau skor 2 sampai dengan skor 4 itu termasuk ke pasien paliatif yang membutuhkan perawatan. Dia tidak menilai lagi skor 5 karena skor 5 itu sudah tergolong kematian. Tapi ingat tadi di Karnofsky dia masuk ke penggolongan pasien, ya. Itu bedanya antar pemakaian. Ya, oke. Itu tadi 3, tapi selain dari 3 ini masih banyak lagi penapisan atau pengkajian pasien paliatif. Tentunya akan sangat detail dipelajari pas mata kuliah paliatif, ya. Oke, ini kita masuk ke pengkajian spiritual. Pengkajian spiritual juga banyak macamnya. Jadi ada beberapa macam pengkajian spiritual yang bisa dipakai. Menurut penelitiannya ini, pasien HIV itu punya masalah fisik, sosial, emosional, dan spiritual. Nah, biasanya masalah fisik itu akan mengakibatkan penurunan imunitas tubuh, termasuk ke kondisi emosionalnya. Dari kondisi emosional yang sudah menurun, maka akan jatuh ke kebutuhan spiritual yang rendah. Ya, jadi selama ini yang dilakukan oleh perawat hanya mengkaji fisiknya, melewatkan spiritualitasnya. Nah, saya singgung sedikit terkait dengan spiritualitas, ya. Definisi yang diungkap beberapa ahli bahwa spiritualitas itu merupakan komitmen tertinggi individu yang merupakan prinsip komprehensif dari suatu perintah atau nilai final, yaitu argumen yang paling kuat yang diberikan untuk pilihan yang dibuat dalam hidup kita. Tapi definisi ini bersifat individual, maksudnya definisi ini akan dipengaruhi oleh budaya. Di mana dia dibesarkan, dengan kultur apa dia dibesarkan, bagaimana tahap perkembangannya, bagaimana pengalaman hidupnya, dan bagaimana ide-ide yang mereka sendiri tangkap tentang hidupnya. Contohnya, orang yang pernah ikut taklim,
Dengan orang yang tidak pernah ikut taklim itu akan berbeda. Ide yang mereka tangkap tentang hidup itu akan berbeda. Pengalaman hidup, tingkat perkembangannya juga akan berbeda ya. Ini maksudnya dengan bahwa spiritualitas itu bersifat individu. Kebutuhan spiritual ada berapa macam sih? Coba kita bahas ya. Satu, kebutuhan akan kepercayaan dasar atau basic trust. Ya, ini kepercayaan basic trust ini nanti akhirnya akan berpengaruh pada kegiatan ibadah yang mereka lakukan. Kalau kepercayaannya tinggi, berarti kemungkinan orang tersebut akan melakukan ibadahnya taat. Tapi kalau kepercayaannya rendah, maka mungkin ibadahnya akan tidak taat gitu ya. Kebutuhan akan makna hidup, tujuan hidup dalam membangun hubungan yang selaras, serasi, seimbang dengan Tuhannya dan juga dengan sesama serta alam sekitar. Contohnya gini, kalau dia mampu memaknai kayak corona aja, kita terisolasi di rumah dengan ada hashtag di rumah aja nih, kuliah pun kita dirumahkan. Artinya apa sih? Kalau kita mampu memaknai hidup seimbang antara dengan Tuhan dan sesamanya, berarti ada sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan karena wabah penyakit ini. Karena mungkin Tuhan pengen hambanya kembali lagi mengingat mereka. Atau mereka ingin, atau Tuhan ingin hubungan antar sesamanya yang selama ini sudah terlalu bablas dikembalikan lagi ke norma awal menurut ajaran agama masing-masing ya. Pasti setiap ajaran agama juga akan mengajarkan sesuatu yang baik-baik. Bisa sebenarnya laki-laki dan perempuan tidak boleh berlebih-lebihan dalam bergaul, tapi lihat saja sekarang sudah terlalu berlebih-lebihan dalam bergaul ya. Nah, ini yang maksud dengan kebutuhan akan makna hidup. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan akan komitmen peribadatan dan hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Ya, pengalaman agama integrasi antara spiritual dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kayak misalnya kita jatuh atau kita telat sehingga kita ketinggalan bis. Taunya di jalan bisnya kecelakaan. Kita akan bilang, untung saya nggak naik bis itu. Padahal sebenarnya kalau kita kaitkan dengan keadaan spiritual, berarti Tuhan sudah melindungi kita dari mara bahaya. Ya, ini contoh-contoh konkret dari kebutuhan akan komitmen peribadatan dan hubungannya dengan kehidupan keseharian. Kebutuhan selanjutnya terkait dengan spiritualitas ada 10 nih. Kebutuhan akan pengisian keimanan dengan selalu secara teratur mengadakan hubungan dengan Tuhan. Orang yang sholat 5 waktu, orang yang rajin ke gereja, orang yang rajin ibadah tentunya akan berbeda keimanannya dengan orang yang sholatnya masih bolong-bolong, yang tidak kuat puasa Ramadan dan segala macam. Ya. Kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan bebas dari rasa bersalah dan rasa berdosa. Suatu keadaan yang membuat kita menjadi timbul rasa bersalah dan rasa berdosa itu nggak enak sekali, karena dia akan mempengaruhi kondisi psikologis. Kalau yang di materi saya dibilangnya bahwa kesehatan mentalnya akan terganggu sehingga kesehatan jiwanya tidak optimal. Ya. Yang selanjutnya adalah kebutuhan akan penerimaan diri dan harga diri. Selanjutnya kebutuhan akan rasa aman, terjamin, dan keselamatan terhadap masa depan, tercapai derajat dan martabat yang semakin tinggi, kebutuhan akan terpelihara interaksi dengan alam dan sesamanya, dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kehidupan bermasyarakat yang syarat dengan nilai religius. Ya. Apabila kita bekerja atau sekolah dengan tingkat religius yang berbeda, kita akan menjadi sangat tertekan. Nah, sehingga kebutuhan akan kehidupan bermasyarakat yang syarat dengan religiusnya tidak akan terpenuhi. Biasanya dia akan berhenti atau dia akan tidak nyaman bekerja di tempat tersebut ya. Ini karakteristiknya. Ada 4 hubungan atau ada 4 karakteristik spiritualitas. Hubungan dengan diri sendiri dipengaruhi oleh pengetahuan dan
sikapnya terhadap spiritual. Hubungan dengan alam, bahwa contohnya ini ya, berkomunikasi dengan alam, bertanam, berjalan kaki, mengabdikan dan melindungi alam. Jadi kalau mereka yang merusak alam, berarti mungkin karakteristik spiritualnya dan hubungannya dengan alam tidak terpenuhi. Hubungan dengan orang lain bersifat dua, ada yang harmonis, ada yang tidak harmonis. Ya kalau tidak harmonis ya berarti dia kalau bahasa kitanya lagi bebala gitu. Ya. Kemudian hubungan dengan ketuhanan, ada yang agamis, ada yang tidak agamis. Ya, berarti kalau yang agamis rajin sholat, rajin ikut pengajian, rajin ini. Tapi kalau yang tidak agamis, mungkin dia akan lupa bahwa dia punya Tuhan, bahwa dia selama ini bisa besar, bisa punya uang, bisa punya makan, itu akibat dari perannya Tuhan. Ya. Dimensi spiritual ada dua, vertikal, horizontal. Vertikal hubungan kita dengan Tuhan. Tapi kalau horizontal, hubungan seseorang dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Nah, kedua dimensi ini terdapat hubungan yang saling terus-menerus. Maksudnya seperti ini. Kalau lagi ada bencana alam dimensi apa sebenarnya? Horizontal, antara seseorang dengan alam. Tapi apakah itu ada hubungannya dengan Tuhan? Ada. Makanya hubungan dimensi vertikal dan horizontal selalu terjadi hubungan yang terus-menerus. Indikatornya ini. Berhubungan dengan sesuatu yang tidak diketahui atau ketidakpastian dalam hidup. Contohnya, kita yakin bahwa Tuhan ada. Kita yakin bahwa punya kode dan kodar. Apakah kita tahu? Apakah kita melihat? Apakah sebelumnya kita kenalan dengan yang namanya Tuhan? Tidak. Tapi kita tahunya dari mana? Dari pengamalan apa yang ada di kitab suci, dari telaah, dari kitab-kitab, dari pelajaran taklim, dari mungkin dari kegiatan gereja, itu yang bisa mengenalkan kita dengan Tuhan. Ya. Kemudian menemukan arti dan tujuan hidup, itu indikator spiritual. Kalau kita belum atau bahasa sekarangnya itu manusia galau gitu ya, berarti dia belum memaknai arti spiritualitas dalam dirinya. Kemudian menyadari kemampuan untuk menggunakan sumber dan kekuatan dari dalam diri. Terakhir, indikatornya adalah mempunyai perasaan terkait dengan diri sendiri dan dengan yang maha tinggi, Tuhan ya. Ini aspeknya ada 7, keyakinan dan makna hidup, otoritas dan pembimbing ya. Keyakinan itu berhubungan dengan filosofi. Kalau otoritas dan pembimbing itu suara dari dalam atau otoritas dari luar yang mengarahkan seseorang untuk memilih dan menjalani keyakinan. Contohnya ini, Salma Vina, ingat ya? Beliau menikah dengan seseorang sebelumnya. Sebelumnya beliau sudah berhijab, menikah jadi bernikob, bersadar. Tetapi setelah bercerai, mereka punya permasalahan yang membuatnya menjadi terpengaruh spiritualnya, sehingga dia memutuskan untuk keluar dari keyakinan sebelumnya ke keyakinan yang baru. Itu artinya dia apa? Dia memilih dan menjalani keyakinan yang mungkin ada pengaruh dari luar, pengaruh dari mantan suaminya, pengaruh dari teman-temannya bisa jadi. Ya, pengalaman dan emosi mencakup tinjauan tentang pengalaman keagamaan seseorang. Mungkin seseorang yang tidak mendalami agamanya secara kafah akan bilang, oh agama ini capek, mesti sholat 5 waktu, apalagi mesti puasa nahan lapar, mesti pergi haji yang mengeluarkan biaya besar, zakat yang mengeluarkan biaya juga, ya. Itu yang terkait dengan pengalaman keagamaan seseorang. Persahabatan diartikan sebagai hubungan yang dimiliki oleh individu dengan orang lain termasuk keluarga, sahabat, rekan kerja, tetangga, komunitas masyarakat, komunitas gereja atau tetangga, ya. Kemudian kebiasaan spiritual, dorongan dan pertumbuhan, dan satu lagi panggilan dan konsekuensi yang menunjukkan bagaimana individu mengekspresikan spiritual mereka dalam rutinitas sehari-hari. Orang yang spiritualnya baik biasanya akan mencerminkan atau melakukan kegiatan
aktivitas hidupnya itu pasti akan baik-baik, ya. Tapi tidak selamanya orang yang jahil itu tidak punya aspek spiritual yang tinggi. Ada yang kebiasaan dia jahil, ada yang tapi harusnya kalau dia yang sudah memaknai spiritualnya, kejahilannya itu tidak akan berlebihan, ya. Nah, ini salah satu pengkajiannya. Kita akan, kalau tadi paliatif ada 3, kalau pengkajian spiritual akan saya ajarkan 2, akronim VIKA dan satu lagi akronim HOPE, ya. VIKA itu merupakan kepanjangan dari F-nya itu faith atau keyakinan atau kepercayaan, ya. Ini beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada pasien kita. Mohon maaf Bapak Ibu, agamanya apa? Mereka akan menjawab. Kemudian, apakah Bapak menganggap diri Bapak orang yang sangat religius? Ya. Kemudian satu lagi pertanyaannya, menurut Bapak, agama Bapak penting nggak dalam kehidupan sehari-hari? Ya, ini contoh pertanyaannya untuk menggali keyakinan dan kepercayaannya. Akronim selanjutnya itu adalah important dan influence, artinya pentingnya dan pengaruh iman atau agama. Pak, seberapa penting sih agama buat Bapak? Selama sakit, selama sebelum sakit, ya. Ini yang dimaksudkan. Seberapa penting? Bagaimana keyakinan Anda mempengaruhi cara menjaga diri sendiri? Kayak corona nih ya. Corona ini dikait-kaitkan dengan kebiasaan orang Islam. Kebiasaan orang Islam kan tidak bersentuhan. Terus dia menjaga jarak antara laki-laki dan perempuan. Selalu menjaga kebersihannya. Kalau lagi sedang sholat bagi perempuan, 5 waktu itu jaraknya sekitar 3 sampai dengan 4 jam. Nah, virus ini bisa bertahan sekitar itu, ya, 3 sampai dengan 4 jam. Berarti kalau dalam waktu kurun itu kita selalu menjaga kebersihan kita kita akan terhindar dari segala macam virus. Nah, ini juga termasuk. Bagaimana keyakinan Anda mempengaruhi cara Anda menjaga diri? Pertanyaan selanjutnya, apa harapan Anda yang paling penting terkait dengan hubungannya agama dan penyakitnya, ya? Apa peran kepercayaan Anda dalam mendapatkan kembali kesehatan Anda? Gitu. Saya emang nggak percaya karena saya ini sakit ini merupakan kutukan Tuhan gitu misalnya. Itu waktu zaman-zamannya apa itu yang tangan jari-jarinya pada hilang, kusta, ya. Itu pada kan kusta kan ada stigmanya bahwa pasien-pasien dengan penyakit kusta merupakan pasien-pasien kutukan gitu. Tapi sebenarnya itu juga sama seperti coronavirus. Corona juga sekarang ada stigmanya, ya, orang yang kena corona ini. Sampai ada beberapa pasien corona yang dia tidak mau dia kena corona sendiri, sehingga dia meludahi petugas kesehatan dan dia tidak mengisolasi diri, ya. Terus pertanyaan selanjutnya yang bisa kita tanyakan ke pasien kita, apa yang membuat hidup Anda paling berharga? Bagaimana penyakit Anda mempengaruhi kehidupan Anda? Ya, ini pertanyaan untuk akronim I. Pentingnya dan pengaruh iman. Community. Apakah Anda bagian dari komunitas agama atau spiritual? Nggak mesti yang ikut pengajian kemana, ke Mama Dede nggak mesti. Tapi apakah kita terangkum di suatu komunitas agama atau tidak? Kayak gereja kan ada komunitasnya, ya. Apakah komunitas ini mendukung Anda dan bagaimana cara komunitas itu mendukung Anda? Gitu. Kemudian adakah orang yang benar-benar kita cintai atau sangat penting bagi kita? Gitu.
Ini pertanyaan yang termasuk di community, di akronim C. Bagaimana keluarga Anda menangani penyakit Anda? Nah, ini terkait dengan apa reaksi dan harapan mereka terkait dengan penyakit HIV. Apalagi penyakit HIV ini punya stigma yang kental sekali ya, karena penyebarannya salah satunya adalah dengan berhubungan seksual ya. Address ini bukan diartikan sebagai alamat ya, tapi bagaimana kita mengembalikan masalah yang kita hadapi itu ke siapa. Ya, bagaimana Anda ingin saya di sini selaku petugas kesehatan mengatasi masalah ini dalam perawatan kesehatan. Kemudian pertanyaan yang bisa kita lanjutkan, apakah yang mungkin dibatalkan jika Anda mati hari ini gitu. Ya. Kemudian mengingatkan tingkat keparahan atau kronis penyakit Anda yang paling penting untuk Anda capai. Apakah Anda ingin berbicara dengan seorang tentang masalah agama atau spiritual? Ya, ini kaitannya dengan prinsip paliatif tuh. Prinsip paliatif tuh ada ini ya. Pasiennya diperbolehkan untuk diresusitasi atau tidak diresusitasi. Sama kayak ini. Seseorang yang dihukum mati pada saat dia mau mendekati eksekusi, biasanya dia ditawarkan mau pakai spiritual atau tidak gitu ya. Kalau dia tidak ingin ada pendampingan spiritual, ya dia bisa nyaman diri saja. Tapi kalau misalnya dia ingin ada pendamping spiritual, ya biasanya akan diberikan ya. Nah, ini akronim yang kedua, HOPE. Yang pertama itu hasil atau sumber kekuatan ya. Apa sumber dan harapan, makna, kenyamanan, kekuatan, kedamaian, cinta, dan koneksi Anda? Apa yang menopang Anda dan membuat Anda terus maju? Bagi sebagian orang, keyakinan agama dan spiritual mereka bertindak sebagai sumber kenyamanan dan kekuatan. Apakah ini betul? Atau mungkin sebenarnya kekuatan ininya anaknya gitu, bukan agamanya. Oke, bisa. Anda melewati masa sulitnya seperti apa? Harapannya seperti apa? Ya, ini hope. Jadi, dua akronim ini bisa dilakukan bersamaan atau bisa dilakukan secara terpisah. O itu agama yang terorganisir. Ini beberapa pertanyaan yang dapat kita ajukan. Apakah Anda menganggap diri Anda sebagai bagian dari agama terorganisir? Sama seperti community ya. Bagaimana kami dapat membantu Anda melanjutkan dukungan ini? Betul, yang community. Jika bukan anggota agama terorganisir, tanyakan tentang kepercayaan mereka. Apakah mereka adalah anggota komunitas spiritual? Apakah ini membantu dan bagaimana? Fix. Sama seperti di community pada Vika ya. P itu adalah personal. Jadi keyakinan spiritual itu merupakan masalah pribadi. Mana yang paling membantu Anda? Doa, meditasi, ya, hampir mirip seperti Vika nih. Apakah penyakit Anda mempengaruhi latihan Anda? Membuat Anda paling berharga apa? Bagaimana penyakit Anda mempengaruhi dan kualitas hidup Anda? Ya, ada hubungannya. Kalau E itu sedang sakit mempengaruhi kemampuan Anda untuk melakukan hal-hal yang Anda lakukan, biasanya dilakukan secara spiritual, ya. Apakah Anda khawatir tentang konflik? Nih, berdasarkan pada keyakinan dan nilai-nilai Anda, apakah Anda telah memikirkan jenis perawatan apa yang Anda inginkan atau tidak inginkan? Jika Anda tidak dapat berbicara untuk diri sendiri dalam masa depan. Ya, ini dua jenis pengkajian, ya. Tentunya ini tidak cukup hanya dengan ini, sebenarnya kita harus mencobakannya ini ke beberapa orang pasien. Karena dalam mengkaji, ini pengkajian yang jarang sekali dilakukan di rumah sakit. Ya, jadi makanya kita referensinya terkait ini sangat sedikit sekali. Tapi kalau teman-teman mau mencobanya, deskripsi juga sangat bagus sekali ya. Oke.
inilah yang bisa saya bagi tentang pengkajian spiritual. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan, saya membuka linknya, berharapnya pertanyaannya akan. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.